Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semua muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sambil melihat suasana di jalan, saya ajak para pemirsa untuk mendengarkan rekaman pengajian tanya jawab kenangan bersama Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino dalam acara pengajian Ahad pagi Majelis Tafsir Al-Quran pada tanggal 30 Oktober tahun 2011. Pada video kali ini tema brosurnya berkaitan dengan macam-macam sujud, yaitu sujud syukur, sujud syahwi dan sujud tilawah. Walaupun ceramah ini sudah lama, namun masih tetap bermanfaat untuk kita dengarkan kembali sambil beraktivitas, bekerja maupun beristirahat. Baiklah para pemirsa, selamat mengikuti. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama pada halaman 7, hadis yang ke-3. An Abi Rafi'in qala shallaitu ma'a Abi Hurairata al-atamata fa qara'a idzas samaa'u syaqqat fasajada faqultu ma hadhihi qala sajadtu biha khalfa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam fala azalu asjudu fiha hatta alqahu, rawahul Bukhari. Dari Abu Rafi' ia berkata, saya pernah salat Isya dengan Abu Hurairah dan ia membaca surat Al-Insyiqaq, lalu ia sujud padanya. Setelah selesai salat, saya bertanya, apa ini? Ia menjawab, saya pernah sujud pada ayat itu di belakang Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam dan saya akan terus sujud padanya hingga saya bertemu beliau. Pertanyaan yang pertama, dari hadis ini yang ditanyakan yang pertama, apa yang dimaksud saya akan terus sujud padanya hingga saya bertemu beliau? Kemudian yang kedua, bagaimana cara melakukan sujud tilawah ketika ayat sajdah itu dibaca pada saat sholat, Ustaz? Jadi yang dimaksud kalau membaca ayat itu akan selalu sujud sampai ketemu Nabi, maksudnya nanti ya, sampai ketemu Nabi di surga nanti. Artinya seumur hidup dia akan selalu membaca, selalu akan sujud kalau membaca ayat itu. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana sujud pada ayat sajadah itu kalau yang membaca ayat itu sujud, yang mendengar pun ikut sujud. Kalau yang membaca tidak sujud, yang mendengar ya tidak ikut sujud. Coba dibaca yang sebelumnya tadi. Nabi kan mengatakan mengapa tidak sujud? Hadis itu yang atasnya itu. Qala Zaid bin Aslama, inna ghulaman qara'a 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sajdata fantadharal ghulamun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam falamma lam yasjud qala ya Rasulullah laisa fi hadhihi sajdati sujudun qala sallallahu alaihi wasallam bala walakinnaka kunta imamana fiha walau sajadta la sajadna. Telah berkata Zaid bin Aslam, sesungguhnya ada seorang pemuda membaca ayat sujud di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sujud. Maka ia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah di ayat sujud ini tidak ada sujud?" Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada. Tetapi engkau menjadi imam kami tentang itu. Jika engkau sujud, niscaya kami pun sujud. Jelas kan? Jadi ketika ayat itu dibaca, ada sahabat Nabi melihat, loh Nabi kok tidak sujud, padahal itu ayat sajadah. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah di ayat sujud ini tidak ada sujud? Padahal ini ayat sajadah kok Nabi tidak sujud? Ada? Terus Nabi menjawab, ada.
Tetapi engkau menjadi imam kami tentang itu. Maksudnya kamu yang membaca itu menjadi imamnya. Jika engkau sujud, niscaya kami pun sujud. Jadi kalau yang membaca tadi sujud, ya, yang mendengar sujud juga. Dan kalau yang membaca sendiri tidak sujud, maka yang mendengar tidak sujud. Maka kalau dalam sholat, imamnya membaca ayat sajadah, ya, dalam setelah Fatihah, kemudian membaca surat. Kebetulan yang dibaca itu ayat sajadah. Ya. Ketika imamnya membaca ayat sajadah, terus imamnya sujud, makmumnya ikut sujud. Jadi tidak usah melari rukuk. Baca ayat sajadah kan di waktu membaca surat, terus langsung sujud. Nah, imamnya ikut, makmumnya ikut sujud. Setelah saya sujud, imamnya berdiri lagi meneruskan bacaan suratnya tadi, makmumnya ikut. Namun kalau belum paham, ya, kalau imam sengaja nanti mau membaca ayat sajadah, diberitahu dulu makmumnya. Nanti kalau saya membaca ayat sajadah, saya sujud, kamu mengikuti saja. Kalau tidak, nanti dikira imamnya keliru, ya. Kan baca ayatnya belum rampung, terus sujud. Nah, nanti makmumnya kan subhanallah itu semua. Loh, iki urung rukuk terus sujud itu dah. Nah, maka itu ayat sajadah diberitahu makmumnya, saya nanti akan baca ayat sajadah. Sehingga kalau saya nanti sujud, kamu semua mengikuti sujud. Nah, nanti setelah sujud berdiri lagi meneruskan surat yang dibaca tadi. Jadi tidak rukuk dulu. Karena sujudnya bukan sujud sholat dalam arti urutan sholat tadi, rukun sholat tadi, tapi sujudnya karena membaca ayat sajadah. Jadi kalau yang membaca itu sujud, yang mendengarkan ikut sujud. Kalau yang membaca tidak sujud, yang mendengarkan tidak sujud. Maka Nabi tadi dikatakan, apa tidak ada sujud pada ayat ini? Nabi menjawab ada. Tapi engkau menjadi imam kami tentang itu. Jika sujud, niscaya kami pun sujud. Nah, karena kamu yang membaca tidak sujud, ya saya tidak sujud. Nah, apalagi? Brosur halaman 2, hadis yang di bawah. An Imran bin Husainin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shallal asra fasallama fi salasi raka'atin summa dakhala manzilahu faqama ilaihi rajulun yuqalu lahul khirbagu wa kana fi yadayhi tulun faqala ya Rasulullah fa dzakara lahu sani'ahu fa kharaja ghadbana yajurru ridaahu hatta intaha ilan nasi faqala asadaqa hadza qalu na'am fa shalla ra'atan summa sallama summa sajada sajdataini summa sallama. Rawahu Muslim. Dari Imran bin Husain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat asar lalu salam pada rakaat ketiga. Kemudian beliau masuk ke rumah, maka seorang sahabat yang bernama Khirbaq yang panjang dua tangannya memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menceritakan kejadian itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan marah sambil menyeret selendangnya hingga sampai kepada orang banyak. Lalu bertanya, "Betulkah orang ini?" Para sahabat menjawab, "Betul." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 1 rakaat lalu salam, kemudian sujud sahwi 2 kali, kemudian salam lagi. Kejadian tersebut ketika Nabi menambah 1 rakaat, apakah juga menggunakan takbiratul ihram lagi atau tidak? Dan apakah jamaahnya diajak lagi untuk menambah 1 rakaat lagi atau hanya Nabi sendiri yang menambah rakaatnya, Ustaz? Jadi takbiratul ihram itu takbir pada permulaan sholat. Takbir pada permulaan sholat. Ketika saudara akan memulai sholat itu takbiratul ihram, maka adalah yang dimaksud sholat itu pekerjaannya. Pekerjaan sholat itu diawali dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Nah, Nabi kekurangan rakaat tadi bukan permulaan sholat, tapi menambah kekurangan rakaat di sholat itu.
Maka tidak pakai takbiratul ihram, ya. Langsung beliau meneruskan kurangannya rakaat tadi. Ya. Itulah. Nah, setelah itu apa yang nambah Nabi aja? Lewong tadi Nabi imamnya, ya, imamnya kurang, makmumnya semua kurang kan. Jadi Nabi menambah, otomatis makmumnya semua ikut menambah. Nah begitu, ya. Maka pekerjaan sholat itu tiap hari dikerjakan, ya. Sholat asar itu berapa rakaat? 4 rakaat. Tiap hari itu. Duhur 4 rakaat. Ternyata Nabi juga pernah sholat asar 3 rakaat salam, ya. Nabi 3 rakaat salam. Tapi mengapa sahabat tidak menegur? Tidak. Karena apa yang dilakukan Nabi kan menjadi ketetapan. Maka terus Nabi tak ditanya oleh sahabatnya, ya, apakah sholat di hari ini dikosor atau enggak lupa? Ya, apa dikosor ya sudah, maksudnya diringkas, dikurangi, atau memang lupa? Nabi menjawab tidak terjadi itu semua. Dikosor ya tidak, lupa ya tidak. Maksudnya dia yakin bahwa yang dikerjakan tadi sudah 4 rakaat. Nah, tapi sahabat yang bertanya tadi menguatkan, betul enggak tadi sholat, ya, apa itu baru 2 rakaat atau belum 4 rakaat. Ya, terus Nabi tanya kepada sahabat, pada makmumnya yang lain, apa betul kata orang ini? Betul ya Rasulullah. Nah, langsung Nabi meneruskan sholatnya, menambah kekurangannya tadi. Sebelum salam, ya, setelah baca tahiyat selesai, kemudian doa sudah tahiyat selesai, sebelum salam beliau sujud lagi 2 kali, yaitu sujud sahwi. Sujud sahwi bacaannya apa? Tidak ada bacaan-bacaan tertentu. Ditekankan di situ sujudnya saja. Sujud, ya. Yang tiap sujud baca pakai takbir apa? Iya pakai. Allahu Akbar, duduk antara 2 sujud, Allahu Akbar, sujud lagi Allahu Akbar, terus duduk lagi Allahu Akbar, terus salam. Nah itu. Nah takbirnya tadi itu bukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu pada permulaan saja. Ya. Apalagi saat itu saya sholat berjamaah sholat isya di musola. Umumnya bacaan basmalah pada rakaat pertama dan kedua, imamnya membaca jahar dan makmum hanya mendengarkan. Namun saat itu bacaan basmalah oleh imam yang kami tunggu-tunggu tidak terdengar. Juga malahan tahu-tahu imam langsung rukuk terus sujud, sementara saya tidak sempat membaca basmalah. Pertanyaan yang pertama, yang demikian itu tadi saya harus bagaimana Ustadz? Kemudian yang kedua, bagaimana bila itu tadi saya sadari setelah saya sampai di rumah, tindakan apa yang harus saya lakukan? Yang sudah ya sudah, yang akan datang aja ya, ada aturannya. Kalau imam membaca jahar, makmum apa? Mendengarkan. Tetapi kalau imamnya membaca sir, makmumnya membaca sendiri. Jadi jangan nunggu imamnya. Ya, selesai kamu berdiri dari rakaat kedua, berdiri masuk ke rakaat kedua, sudah. Kalau ditunggu-tunggu imamnya nggak baca jahar, ya kamu baca sendiri. Kok ngenteni ngerti-ngerti rukuk loh, tuas aku turu iki mau. Lah ora maca tak tinggal turu ngerti-ngerti rukuk ya. Ya kamu harus baca sendiri. Maka kalau terjadi begitu, ya jadi pedoman dalam kita sholat itu kalau imamnya membaca jahar kita diam, memperhatikan bacaan. Kalau imamnya membaca sir, kita membaca sendiri. Berarti imam itu walaupun imam ya boleh membaca jahar, boleh membaca sir. Kewajiban makmum kalau imamnya membaca jahar, makmumnya mendengarkan. Kalau imamnya membaca sir, makmumnya membaca sendiri. Umumnya kan tidak kan? Kalau imamnya membaca Fatihah, makmumnya diam, itu kan? Kalau imamnya membaca surat, makmumnya membaca
ATK iya begitu apa enggak? Nah, umumnya begitu, padahal enggak begitu. Ya, di dalam perintah di dalam agama itu imamnya membaca jahar, kamu memperhatikan. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turham, baca, dengarkan. Ya kalau imamnya tidak baca jahar, kamu baca sendiri. Sebab kalau seperti yang kamu praktekkan tadi, kadang mengalami tidak bisa. Kalau imamnya membaca jahar, kamu diam. Nah, kalau imamnya Fatihah, kamu diam. Kalau imam membaca surat, kamu baca Fatihah. Nah, kalau imamnya membaca surat ina atau ina, bisa menututi kamu nanti. Ada imam baca ina atau ina Kautsar, boleh enggak? Boleh. Tiga ayat saja kamu baca Fatihah, 7 ayat, apa rampung? Ya enggak selesai kan? Nah, maka yang tepatnya yaitu kalau imam membaca jahar, cukup makmum tidak membaca, memperhatikan yang dibaca imam. Kalau imamnya membaca sir, ya kita baca sendiri. Karena bagaimana tadi, imamnya kok tidak baca jahar, terus kamu baca sendiri. Nah, kamu baca sendiri ternyata imamnya lo kok jahar, kamu terus berhenti memperhatikan. Nah, yang sudah ya sudah, besok lagi kalau terjadi begitu jangan seperti itu, sudah. Apalagi bagaimana posisi duduk di antara takbir sujud sahwi pertama dengan takbir sujud sahwi kedua? Apakah duduknya atahiyat awal atau atahiyat akhir, Ustaz? Duduk seperti antara dua sujud. Duduk seperti antara dua sujud, ya, seperti atahiyat awal. Duduknya seperti itu. Karena apa? Duduk atahiyat akhir yang kakinya kiri dimasukkan di bawah kaki kanan itu hanya untuk atahiyat akhir saja. Maka sebelum atahiyat akhir duduknya ya seperti antara dua sujud itu. Apalagi apabila ada kejadian di dalam sholat berjamaah, imam harusnya duduk atahiyat awal tetapi malah berdiri. Kemudian makmum menegur, lalu imam duduk atahiyat. Kemudian di akhir sholat imam tidak sujud. Sikap imam apakah benar, Ustaz? Jika salah harus bagaimana? Jadi ya, kalau imamnya sudah terlanjur berdiri tegak, mestinya duduk atahiyat awal. Tapi sudah terlanjur berdiri tegak, tidak usah kembali. Tidak usah kembali duduk, teruskan. Nah, nanti sebelum salam sujud sahwi, seperti yang dilakukan Nabi tadi, sujud sahwi 2 kali. Tetapi kalau mau berdiri, diingatkan makmum subhanallah, belum sampai berdiri tegak, lah imamnya kembali lagi untuk duduk. Ya, balik duduk. Kalau sudah terlanjur berdiri, walaupun diingatkan subhanallah, tidak usah kembali duduk, teruskan. Nanti diakhiri sebelum salam sujud sahwi 2 kali. Tapi kalau memang belum berdiri tegak, diingatkan, ya segera kembali. Itu ada kekeliruan. Apalagi di halaman 8 tentang doa sujud tilawah, hadisnya Hasan Sahih. Apa yang dimaksud hadis Hasan Sahih itu? Hasan Sahih ini baik, Hasan itu baik, ya. Hadis Hasan itu hadis yang baik, artinya bisa dipakai lah itu. Apalagi yang dimaksud dari arti menyungkurkan wajah sambil menangis dan bertambah khusyuk pada surat Al-Isra ayat 109 itu maksudnya bagaimana, Ustaz? Ini coba wacanan. Ayatnya dibaca. Surat Al-Isra nomor surat 17 ayat 109. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yakhirruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Ya. Kita coba dibaca surat Maryam, ya. Yang fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u shalah wa tabau sahwah itu. Surat Maryam ayat 58 59. Ya. Ulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil
wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujjatan wa buqiya. Sama kan? Kharru sujjatan wa buqiya. Sama dengan ayat tadi. Terus mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh dan dari keturunan Ibrahim dan Israel dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Ya, sama kan dengan surat Al-Isra tadi. Bacakan ayat-ayat Al-Quran, dia menyungkur, bersujud dan menangis. Itu artinya apa? Tersentuh, karena orang beriman itu kalau idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadadhum imanan. Kalau diterangkan ayat-ayat Quran itu ya tambah imannya, tambah takutnya kepada Allah, tambah tunduk patuh kepada Allah. Maka sampai digambarkan sujud, menyungkur, merasa dirinya sangat rendah di hadapan Allah, tidak berarti. Maka apa gunanya kesombongan di hadapan Allah? Ya, maka dia menyungkur sujud menunjukkan ketundukan, kepatuhan kepada Al-Quran itu betul-betul tunduk patuh. Maka dia makin bertambah khusyuk dalam surat Al-Isra tadi yang ditanyakan, makin bertambah khusyuk, ya, karena makin tunduk, makin terasa ketaatannya kepada Allah, makin takutnya kepada Allah, maka bertambah khusyuknya. Khusyuk itu apa tuh? Alladzina yadunnuna annahum mulaqur rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi khusyuk itu artinya tambah mantap, tambah yakin bahwa dirinya akan bertemu dengan Allah dan akan kembali pada Allah. Maka makin dekat kepada Allah. Itu keturunannya itu dari Nabi, keturunan Ibrahim, Ismail dan sebagainya tadi. Dan semua keturunan Ibrahim, Israel dan orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah apabila dibacakan ayat Allah menyungkur, sujud dan menangis, tunduk patuhnya kepada Allah, maka bertambah khusyuk. Di ayat yang kamu tanyakan tadi, karena takutnya kepada Allah maka bertambah khusyuk, tambah mantap bahwa dirinya akan ketemu Allah, akan kembali kepada Allah. Karena makin mantap akan kembali pada Allah dan bertemu dengan Allah, maka akan makin sungguh-sungguh di dalam menjauhi perbuatan-perbuatan yang membuat dosa. Karena nanti pertanggungjawab di hadapan Allah. Kalau bertemu dengan Allah, takut untuk mempertanggungjawabkannya, dan akan mendorong dirinya makin semangat untuk berbuat kebaikan walaupun sekecil apapun. Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal kebaikan. Ya, innallaha la yadzlimu misqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifa wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Jadi betul-betul Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal yang baik. Maka amal baik sekecil apapun dilakukan, nanti akan dilipat gandakan oleh Allah. Setelah dilipat gandakan oleh Allah baru diberi balasan. Setelah digandakan oleh Allah berlipat ganda tadi. Ini orang yang dapat petunjuk dari Allah, orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Tapi kelanjutannya generasi berikutnya generasi yang jelek. Dari generasi awal generasi baik. Generasi yang jelek ayat 59 surat Maryam ya dibaca. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Ya, itu kan bapak-bapaknya dulu, mbah-mbahnya dulu, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak dan keturunan Israel itu Nabi Yakub, keturunannya itu waktu itu awal-awal baik-baik, tapi generasi sesudahnya, ya, generasi kalau yang awal tadi dibacakan ayat-ayat Allah menyungkur, sujud dan menangis. Nah, generasi sesudahnya generasi yang jelek. Generasi yang jelek itu generasi yang menyia-nyiakan sholat,
Wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahwat. Jadi menyia-nyiakan salat dan menuruti hawa nafsu. Baca ayat-ayat Quran dibaca, tidak mau dengar, malah kadang-kala benci. Ya, mendengar ayat-ayat Quran dibaca, diterangkan itu benci. Dikabarkan tentang neraka dan sebagainya, tidak takut, malah merasa bangga. Besok di neraka malah Umar bintang film. Ya, di dunia ketemu bintang film aja sulit, nanti di sana malah jadi satu lah. Tampaknya itu bisa berbahagia gitu. Ya, di dunia ini iso foto karo bintang film lah, wis seneng toh. Dipoto karo bintang film atau artis, foto ngono wis senenge aja, Pak. Ya. Foto karo kiai, karo ulama malah isih. Ya. Bangga kalau foto dengan artis. Nah, ini kene lagi foto seneng, maka dia siap masuk neraka bersama mereka. Sampeyan koncone wong ayu-ayu itu malah. Nah, cuma samu nek ning neraka iki amor wong ayu, amor wong bagus wong itu bisa menikmati. Ya, bisa menikmati. Siksa neraka yang paling ringan itu kata Nabi, delamaan kakimu menginjak bara api neraka itu otaknya ini mendidih. Otaknya mendidih. Dan dia berenang-renang di lautan api neraka itu. Di sana orang dalam mahsyar nanti manusia itu semua mengeluarkan keringat. Ya, karena apa? Matahari didekatkan. Manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir nanti kumpul di suatu tempat di padang mahsyar. Maka semua mengeluarkan keringat karena panasnya matahari itu. Dalam hadis Nabi mengatakan sampai terjadi banjir lautan keringat dan mendidih karena kepanasan tadi. Nah, orang yang amalnya jelek masuk neraka, di paling neraka yang paling ringan, nanti dia ya lenggak-lenggak di situ sambil ususnya, isi perutnya itu keluar, ususnya brodol. Dia merasa ini siksa yang paling berat yang saya rasakan ini. Padahal kata Nabi itu yang paling ringan. Nah, yang paling berat seperti apa? Maka jangan merasakan ya. Dah kita nggak usah merasakan api neraka. Kalau bisa disentuh pun jangan mau. Ya, melewati itu. Nah, disentuh otaknya mendidih. Gimana? Maka takutlah. Tapi orang yang tidak beriman tadi, alah neraka nggone ngendi. Itu kan? Tidak takut lagi sudah. Malah orang kafir mengatakan mati di dunia ini, hidup di dunia ini. Tidak ada kehidupan setelah di dunia ini, sana nggak ada kehidupan. Ya, mau bangkitkan gimana? Wong tulang belulangnya udah hancur dari tanah. Ya, bagaimana cara membangkitkan? Dia tidak tahu bahwa kamu dahulunya belum ada aja Allah bisa mengadakan, apalagi sudah ada tinggal menghidupkan, tentu kan lebih mudah. Bagi Allah lebih mudah. Namun orang kafir, nah itu generasi pengganti yang jelek itu generasi yang menyia-nyiakan sholat, ya, mudah meninggalkan sholat, bahkan tidak sholat. Meninggalkan sholat nanti ada sibuk sedikit terus sholat. Ya. Ya, kerja banyak tamu setelah sholat. Ya. Gaweane rame, pabrik, perusahaan, apa toko, apa tani, beri panen oleh Allah. Ya, ini pari di sawah, duhur wanjine sholat, ora sholat. Alasannya lagi sibuk kan sholat. Nah itu, jadi sudah sholat itu mudah tinggalkan. Nanti rame-rame piknik bapaknya. Ya. Dulan di mana teman-teman tidak sholat, terus tidak sholat. Nanti sedang rapat, sidang apa piye menjawab sholat, ya ora sholat. Jadi sholat itu mudah sekali ditinggalkan. Itu namanya menyia-nyiakan sholat. Ada lagi yang mengerjakan sholatnya saja. Seperti pertanyaan angkat pagi berapa minggu yang lalu. Ya, ada sholatnya ya aktif, tapi maksiatnya ya ajek. Ya, malah tiap hari sholat, tapi zinanya ya tiap hari. Nah itu namanya menyia-nyiakan sholat juga itu.
Karena ada berpendapat seolah kalau sudah berbuat dosa nanti kalau sholat diampuni dosanya. Itu enggak. Itu namanya main-main. Kalau sholat tetapi tidak bisa menghindari maksiat, itu namanya main-main. Karena sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Kamu masih sholat aja kok. Ya, kamu maksiat juga ajak. Curang main curang ajak, bohong ajak, korupsi ajak, sholatmu ya ajak. Oh berarti kamu seperti tidak sholat. Karena sholatnya tidak berfungsi. Karena fungsi sholat itu inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka tidak berlebihan kalau Nabi kita mengatakan sholat itu menjadi kuncinya surga. Sholatu miftahul jannah. Kuncinya surga itu sholat. Orang sholat mestinya masuk surga. Ya. Tapi ada orang sholat tidak masuk surga, nanti digiring berombong-rombong masuk neraka. Ya, ketemu orang yang ketika hidupnya di dunia tahu dia sholat, ditanya masalakakum fisaqor. Loh, kamu kok masuk neraka? Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka? Sedang kamu dulu kan sholat. Dia sendiri menjawab, lam nakum minal musallin. Betul, saya sholat tapi dia tidak termasuk orang yang sholat. Tidak dimasukkan golongannya orang yang sholat, karena sholatnya tidak berfungsi tadi. Hanya sholat sekedar mengerjakan saja. Sekedar takbiratul ihram terus salam gitu aja, rukuk sujudnya pun nggak kena. Nah, apalagi bentuk jiwa sholat itu sendiri tidak bisa meninggalkan fahsya dan mungkar, maka sholatnya tidak berfungsi, tidak bisa untuk membuka surga. Kalau sholatmu baik, kata Nabi, saluhat sairu amalihi. Awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat sairu amalihi, wa in fasadat sairu amalihi. Besok orang bangkit dari kubur di hari kiamat nanti pertama kali ditanya sholatmu bagaimana. Kalau sholatnya baik, semua amalnya baik, karena sholat itu mencegah paksa dan mungkar. Kalau semua sholatnya rusak, semuanya amalnya mesti jelek karena rusak. Antara lain ini tadi, sholatnya disia-siakan. Kalau darah menyia-nyiakan sholat, mesti hawa nafsu yang diperturutkan. Khalafa min badim khalfun adau sholat watabau sholat fasaufa yalqona ghayya. Kalau generasi yang sudah menyia-nyiakan sholat, menuruti hawa nafsu, mesti itu bakal menemui kesesatan. Nah, generasi yang jelek itu generasi yang menuju kesesatan itu. Apalagi dalam bacaan sujud sahwi disebutkan tidak ada bacaan khusus. Jadi bacaannya yang bagaimana yang bisa dibaca dalam sujud tersebut, Ustaz? Tidak ada bacaan, kok bacaan bagaimana? Ini pendapat, saya ketemukan pendapat. Kalau akan membaca ya seperti bacaan sujud. Ya, karena Nabi tidak menekankan bacaannya, ya. Yang ditekankan itu sujudnya. Ada juga yang mengatakan bacaannya subhana man la yanamu wa la yashu. Itu bukan hadis. Ya, Allah tidak, Maha Suci Allah yang tidak ngantuk dan tidak tidur, ya. Itu bukan dari Allah, bukan dari Nabi. Ya, ada yang berpendapat karena ini sujud ya bacanya bacaan sujud tadi. Ya karena memang dia ada bacaan tertentu di sujud sahwi, ya tekanannya sujud ya sujud saja, nggak usah membaca. Apalagi saya pernah makmum dalam sholat subuh dan imam melewati bacaan ayat sajdah. Imam melakukannya 2 kali sujud. Bagaimana menyikapinya bila terjadi seperti itu lagi? Apakah harus mengikuti 2 kali sujud atau menyelisihinya? Nah, imamnya mungkin belum tahu itu. Ya, belum tahu. Nanti kalau sudah selesai aja diingatkan, Pak Imam kamu saja sujudnya kelewat gitu. Gitu ya. Apalagi, nah kalau makmum ya mengikuti. Tadi kalau jelas itu keliru, imamnya ditegur, subhanallah, mungkin tidak tahu kan ya. Nah, tidak tahu. Nah, karena makmumnya ngerti kalau itu imamnya keliru, ditegur. Kalau imamnya tidak tahu mungkin, nah
Yang mengerti jangan mengikuti yang tidak mengerti gitu. Tapi terus tidak boleh terus medot imamnya, enggak, ya tetap ikuti dia sujud kita nggak usah ikut. Ya, sujudnya sekali tadi ya. Ya, nanti setelah selesai ditegur, Pak Imam tadi sujudmu kokean siji ya. Apalagi saya lupa sholat duhur tidak tahiyat awal. Ingatku baru 1 rakaat. Perasaan kurang 1 rakaat. Saya lengkapi 2 rakaat baru tahiyat awal. Ternyata berdiri perasaan 3 rakaat. Berarti sholat saya tinggal 1 rakaat. Saya memutuskan ternyata sholat saya sudah 4 rakaat. Namun untuk mensikapi kebenaran 4 rakaat, muncul lagi perasaan belum lengkap 4 rakaat zuhur saya tadi. Sebelum tahiyat saya lakukan memutuskan tambah lagi 1 rakaat. Baru itu saya mantap at-tahiyat dan baru sujud sahwi. Catatan, tetapi angan-angan saya selesai sholat itu jadi 5 rakaat. Maka di brosur ini sudah diterangkan juga kan. Jadi kalau kamu ragu, ya buang yang kamu ragu, pegang yang yakin. Coba dibaca hadis halaman 3 itu. Wa idza syakka ahadukum fi sholatihi falyataharras shawaba falyutimma alaihi tsumma yasjud sajdataini. Rawahu Muslim. Dan apabila seseorang di antara kalian syak, yakni ragu-ragu di dalam sholatnya, hendaklah ia pilih yang mendekati benar, lalu ia sempurnakan menurut pilihan itu, kemudian hendaklah ia sujud 2 kali. Terus bawahnya sekali dibaca. An Nabi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam shalla salasan am arba'an falyatrakhis syakka wal yabni ala mastayqona summa yasjud sajdataini qabla an yusallima. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kalian syak atau ragu-ragu di dalam sholatnya, yaitu ia tidak tahu apakah ia telah sholat 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah ia buang yang syak atau yang ragu-ragu dan kerjakan mana yang ia yakini, kemudian hendaklah ia sujud 2 kali sebelum salam. Paham tak? Kalau kamu sholat ragu, ini dapat 4 apa 3, 4 apa 3. Lah yang dimantepi yang 3 atau yang 4 itu? 3 mesti. Ya, 3-nya jelas kamu melakukan. Ya, 4-nya itu tadi 4 apa 3, 4. Ambil yang sedikit. Kalau kamu sholat subuh misalnya 2 rakaat, kamu merasa ini 1 apa 2, 1, ambil yang 1 gitu lah. Sebab yang 1 pasti sudah, yang 2 ini kamu ragu. Ya. Sholat maghrib ya begitu, 3 rakaat, kamu dapat 2, loh, bingung tadi, ini 2 apa 3, 2 apa, ambil yang 2. Jadi ambil yang sedikit, karena kalau yang sedikit tadi mesti sudah dilakukan. Tadi 4, 3, 4, 3, loh yang 3 mesti sudah. 4-nya ini sudah atau belum? Ini yang kamu jalani tadi kan. Akhirnya barang wis kamu wis tak kurang ya mau. Barang wis ngadeg iki mikir wae. Padahal udah berdiri masuk rakaat 3 dijek mikir sing dek mau. Jane mau loro apa 3. Wis ditekati tambahi, barang wis rampung, wah berarti 5 gitu. Salah tak bingung. Sudah, tak mayuribuka ila ma la yuribuk. Kalau kamu 4 atau 3 di dalam sholat, pegang yang 3, buang yang 4 tadi. Pikiranmu 4, 3, 4, 3, buang yang 4, pegang yang 3. Yakin kan bahasa tadi baru 3. Nah, maka terus tambah 1 lagi. Nah begitu, jadi jangan wis diukain dan rampung entek las. Ambil yang 4, padahal ragu antara 4 3 kok ambil yang 4 rampung no we. Jadi ambil yang ini. Jadi yang
3 itu sudah jelas yakin, yang 4 kami ragu, maka pegang yang diyakini, buang yang diragukan. Masuk sholat, wudu ya begitu. Kamu tadi sudah wudu, ya, terus mau sholat. Tadi batal atau belum ya? Batal atau belum ya? Gitu. Nah, yang ragu ini batalnya atau belumnya? Yang ragu yang mana? Batalnya buang. Pegang, saya tadi sudah wudu. Misalnya akan maghrib, tadi sudah wudu, sudah sholat maghrib. Lalu sholat maghrib pulang makan dan sebagainya, krungu adzan isya. Arep sholat isya. Ragu aku mau wis batal apa urung? Tapi wudunya sudah jelas. Wong kamu tadi sudah sholat maghrib, terus pulang bar maghrib, terus dengar adzan isya tadi lah. Antara batal dan tidak, yang meragukan adalah batalnya. Batalnya ini buang, pegang teguh saya belum batal. Nah, gitu, karena sudah wudu tadi. Maka pegang yang yakin, buang yang ragu. Apalagi Brosur halaman 7 pada arti hadis yang bawah. Dari Abu Rafi ia berkata, saya pernah sholat Isya dengan Abu Hurairah dan ia membaca surat Al-Insyiqaq, lalu ia sujud padanya. Setelah selesai sholat, saya bertanya, apa ini? Ia menjawab, saya pernah sujud pada ayat ini di belakang Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam dan saya akan terus sujud padanya hingga saya bertemu beliau. Siapa yang dimaksud dengan Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam? Lah wis neng sallallahu alaihi wasallam tekon. Ya. Selain yang ada salawatnya sallallahu alaihi wasallam itu siapa toh? Jadi Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam itu ialah Nabi Muhammad. Orang boleh menamakan anaknya Muhammad boleh, tapi tidak boleh menamakan anaknya dengan Abul Qasim. Ya, Abul Qasim tidak boleh. Tapi Abul Qasim ini ya cara gini apa ya? Lakaban apa? Yang tidak boleh. Kalau Abul Qasim itu mesti Nabi Muhammad. Mula lainnya tidak boleh menyebutkan nama Abul Qasim. Abul Qasim ini bapaknya Qasim. Dan Nabi mempunyai anak namanya Qasim, maka terkenal Abul Qasim. Walaupun bapakmu ya Qasim. Nyebut Abul Qasim itu ya. Kamu punya anak namanya Qasim terus kamu disebut Abul Qasim itu enggak boleh. Ada hadis yang melarang, makanya menyebutnya memanggil itu Abul Qasim. Tapi kalau namakan anaknya Muhammad boleh. Kalau menamakan anaknya Abul Qasim enggak boleh. Tidak keliru Nabi. Apalagi Brosur halaman 5 pada arti hadis yang tercetak tebal. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka aku akan memberi solawat kepadanya. Dan barang siapa yang mengucapkan salam kepadaku, maka aku pun memberikan salam kepadanya. Pertanyaan, bagaimana cara atau ucapan solawat yang sesuai dengan tuntunan Ustaz? Kalau sholawat di dalam sholat, yaitu Nabi ketika ditanya bagaimana sholawat padamu ya Rasulullah, Nabi mengajarkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu sholawat di dalam sholat. Nah kalau sholawat di luar sholat, yaitu sallallahu alaihi wasallam itu juga salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam Al-Qur'an ada kan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah dan malaikat itu bersalawat untuk Nabi. Ya. Maka kita bersalawat kepada Nabi. Ya, kalau sholat di dalam sholat seperti tadi yang saya katakan sampai kami itu majid seperti yang biasa saudara baca tiap sholat itu. Nah, sholawat untuk Nabi di luar sholat ya sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah sholawat kepadanya dan memberikan salam kepadanya. Apalagi
Apabila terbangun dari tidur pada waktu asar dalam keadaan belum mengerjakan sholat duhur, apakah sholat asar dulu baru sholat duhur, ataukah sholat duhur dulu baru sholat asar, dan apakah harus juga mengerjakan sujud sahwi? Sujud sahwi orang mudeng maca kok ngarep mau ya. Kamu mestinya sholat duhur, tapi waktu duhur tidur waktu duhur, tidak ada yang bangunkan. Ya, tahu-tahu adzan asar, bangun Pak, adzan asar, kamu belum duhur padahal. Ya, apa sujud sahwi? Lah sujud sahwi kapan? Ya kamu sholat duhur dulu, baru sholat asar, gitu lah. Mengapa begitu? Karena duhur dan asar kan dulu asar, duhurnya ya sholat duhur dulu. Ya karena tadi kamu lupa, ya tertidur sampai bangun. Ya, bangun-bangun sudah asar, ya sudah waktu duhurmu ya di waktu setelah bangun tidur tadi, walaupun sudah waktu asar, tapi tidak dijamak. Tidak ada niat jamak, memang sholat bangunnya baru ada asar tadi, ya kamu sholat duhur dulu, baru nanti sholat asar. Apalagi pertanyaan yang berkaitan dengan brosur cukup. Baik, sekarang pertanyaan minggu yang lalu kita tunda. Saya berikan kesempatan pertanyaan langsung. Kita dahulukan pertanyaan langsung. Apalagi ini mendekati kurban. Apa yang kurang paham, kurang jelas tentang kurban, tentang sholat Idul Adha. Nah, mari saya beri kesempatan lebih dulu. Tadi saya masih dengar ketika dalam perjalanan tadi ada tamu dari Manado. Mana yang dari Manado tadi? Hah? Ada dari Manado ya? Ya dari Manado, ya coba diutamakan yang dari Manado. Ada lagi yang dari Medan. Ada lagi ibu dari Gombong, dari mana dari? Ya ini dari Manado yang baru sekali. Tadi ada yang dari baru dengar radio pertama kali ini. Terus datang ke sini. Mari kita dahulukan yang dari luar-luar Jawa. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Mulyono, asal dari Manado, dan saya akan sedikit bertanya kepada Pak Ustadz. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Dan alhamdulillah saya bisa bergabung pada pagi hari ini. Insyaallah apa yang kita dapatkan ilmu dari sini semoga bisa bermanfaat untuk hari yang akan datang. Dan insyaallah bisa menjalankan syariat apa yang disyariatkan oleh Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Dan kita tidak banyak apa yang kita pertanyakan. InsyaAllah apa yang kita dengar semoga bermanfaat bagi pribadi saya. Dan insyaAllah nanti kita sampaikan kepada keluarga yang ada di rumah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang ditanyakan? Yang saya tanyakan, terus terang kita pribadi sedikit belajar tentang ayat-ayat suci Al-Quran. Dan selalu apa yang kita ketahui saya sampaikan kepada saudara-saudara yang mengaku sebagai umat muslim. Akan tetapi pada akhirnya apa yang kita ketahui kita sampaikan itu pasti diolok-olok atau diibaratkan sudah tidak diperhatikan lagi. Sebab apa yang kita sampaikan tentang ayat-ayat suci Al-Quran itu tadi, itu katanya dia yang saya sampaikan mengucapkan mempunyai pendapat masing-masing, dan nanti kalau di akhirat katanya tidak akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Jadi kita ya sudah apa yang kita sampaikan, kalau sudah tidak mau menerima, ya kita hanya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberi suatu hidayah dan taufik kepada orang yang
bersangkutan. Terima kasih. Ya, tidak apa-apa. Memang Al-Quran disampaikan pada manusia, tidak ada paksaan. Allah mengatakan la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan. Kamu menyampaikan Islam. Ada masyarakat apalagi di Manado, mungkin masyarakatnya banyak yang tidak Islam, ya, dia mau sampaikan Al-Quran biar masuk Islam, dia tidak mau, tidak apa-apa. Allah beri kebebasan kok. Jangan menjadikan orang itu terpaksa. Allah tidak pernah memaksa pada hambanya ini untuk menjadi orang Islam. Ya, bahkan Nabi disuruh menyatakan al-haqqu mir rabbikum faman syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Kebenaran itu dari Allah. Siapa yang mau beriman silahkan beriman. Siapa yang mau kafir silahkan kafir. Katakan Muhammad, kamu beriman atau kamu tidak beriman? Beriman boleh, tidak beriman boleh. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Maka kita menyampaikan pada orang yang bukan beragama Islam untuk masuk Islam, ya dia tidak mau, ya sudah, tidak apa-apa. Jangan dipaksa. Tetap kita bergaul dengan mereka dengan baik boleh. Jangankan orang tidak Islam suruh masuk Islam, ya, mau dipaksa tidak boleh. Orang yang sudah jelas Islam ngakunya itu suruh pakai Islam nggak mau, ya ada kok. Ya sudah ngaku Islam, loh kamu Islam, ya. Mari kalau Islam mengikuti Quran dan Sunnah. Enggak, saya mengikuti bapak-bapak saya saja. Banyak orang Islam yang begitu itu. Padahal kalau kamu jadi orang Islam itu, Nabi kita mewariskan kepada umat Islam itu 2 perkara. Yang kamu pegang teguh 2 perkara itu tidak akan sesat. Lan tadillu ma masaktum bihima. Tidak sesat kalau kamu berpegang 2 perkara itu. 2 perkara itu apa? Kitabullah wa sunnatan nabiyhi, yaitu kitab Allah maksudnya Al-Quran, sunnah Nabi ya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kok orang Islam yang diajak kembali pada Quran, pada sunnah, jawabnya bal nattabi'u ma alfaina alaihi ba'ana. Sudah cukup, saya puas. Tidak usah ikuti Quran. Mengikuti apa yang diwariskan oleh nenek-nenek moyang kami, bapak-bapak kami dahulu mengerjakan. Bapak saya dulu kalau 1 surah ya kungkum, saya ya kungkum. Kalau 1 surah ngubengke kerbau, nanti tunggu sampai surah ya di sini. Ngubengke kebu itu keraton itu kebu itu ya kita ikut. Kalau 1 surah tawaf ngelilingi Mangkunegaran ini, agar dikelilingi tawaf. Mbah-mbah dulu ya begitu, sampai sekarang ya dilestarikan. Walaupun dikandani tawaf itu di Ka'bah sana, oke nenengnya pager kok. Enggak mau. Enggak mau juga. Ya biar, kalau memang enggak mau apa lagi, apa dipaksa. Nah, maka dakwah terus dilancarkan. Mau pakai syukur tidak enggak mau pakai, kita sudah menyampaikan kewajiban saya menyampaikan kepada manusia kebenaran sudah. Perkara dipakai atau tidak terserah. Yang penting jangan sampai kita tidak memakai, gitu kan? Tidak usah terlalu memprihatinkan diri. Maka Allah perintahkan itu qu anfusakum wa ahlikum, terutama dirinya sendiri. Yang kedua keluarganya, tetangganya nanti dulu, dirinya sendiri dan keluarganya. Setelah itu wa andir asiratakal aqrabin, beri peringatan kerabat-kerabat dekatmu. Ya itu kalau dirinya sendiri, keluarganya, kerabat dekatnya sudah terjaga dari api neraka, ya sudah. Tetangga-tetangga suarakan, sampaikan, mau ya syukur, tidak mau ya sudah, tidak apa-apa, gitu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai 3 Ustaz. Dari? Lantai 3, ya. Ibu Titin dari Karanganom, Klaten. Ya, tadi. Saya pernah sholat zuhur 4 rakaat. Berapa? Tapi sholat zuhur baru 3 rakaat saya sudah duduk at-tahiyat akhir. Kemudian saya teruskan membaca at-tahiyat itu. Setelah at-tahiyat sebelum salam saya berdiri lagi. Kemudian membaca at-tahiyat lagi baru salam. Yang seperti itu sudah betul apa belum? Ya, tadi 3 rakaat
3 rakaat. Tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Terus ingat bahwa baru 3 rakaat atas sebelum saya tidak salam. Kemudian saya berdiri menambah 1 rakaat, dan setelah menambah 1 rakaat saya duduk tahiyat akhir lagi, kemudian salam. Itu sudah betul apa belum? Ya, kurang sedikit. Mestinya sebelum salam tadi sujud sahwi dulu baru salam. Pertanyaan yang kedua, Ustaz, berhubungan dengan kurban, masalah larangan memotong rambut dan kuku bagi yang berkorban itu, larangan tersebut berlaku untuk hewannya atau orang yang berkorbannya? Kebalik tak? Kemudian yang kedua, dari 7 orang yang kurban sapi, salah seorang diantaranya berniat dengan kurban tapi mengatasnamakan orang tuanya yang sudah meninggal itu sah apa tidak, dan dagingnya halal atau haram. Yang selanjutnya, mohon diterangkan surat At-Taghabun ayat 14 dan 15. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang dalam hadis itu diterangkan orang yang mau berkorban sejak mulai hilal keluar tanggal 1 bulan Dzulhijjah ini, kalau orang memang berniat mau berkorban setelah melihat hilal, tidak boleh memotong kuku dan potong rambut sebelum korban. Nah, itu ada 2 pendapat. Hadisnya sama, pendapatnya 2. Ada yang mengatakan yang tidak boleh potong itu ya orangnya, tidak boleh dipotong rambutnya, tidak boleh dipotong kukunya, itu kan. Tapi yang satu berpendapat yang tidak boleh dipotong rambutnya dan kukunya adalah binatangnya. Rambutnya jangan dipotong, kukunya jangan dipotong. Sebab nanti kalau kukunya dipotong kan bisa, kalau kebablasan motong bisa sakit, nanti melaku pincang. Kalau pincang tinggu korban, tidak sah, ya. Nah, ya udah itu. Begitu. Andai kata dipotong pun tidak salah. Maka yang begitu, walaupun terjadi perbedaan pendapat, wong itu tidak wajib, tidak haram. Walaupun ada hadis begitu, misalnya orangnya tetap motong rambut, tetap motong kuku, tidak berdosa, gitu lah. Jadi tidak usah dipermasalahkan. Nah, kalau kamu mau tidak potong ya silakan. Kalau motong ya tidak dosa, gitu. Yang penting itu yang sampai kepada Allah, binatang kurban itu bukan kukunya, bukan rambutnya, bukan darahnya, bukan dagingnya, ya. Yang sampai kepada Allah apanya? Takwanya. Kalau kamu menyembelih karena takwa kepada Allah, itu yang sampai kepada Allah. Itu. Kemudian apa itu? Saat berkorban niatnya untuk apa? Mengorbani ayahnya yang sudah mati, atau ibunya atau siapa. Itu saya rasa karena belum tahu saja. Dagingnya sah apa enggak? Sah. Kalau memang disembelih untuk korban sah saja. Ya, artinya halal saja dagingnya. Lah perkara niatnya untuk yang mati, ya saya yakin karena belum tahu. Syariat Islam itu untuk orang hidup. Kalau sudah mati dan tidak ada syariat lagi. Ya. Masa wis mati dikorbani. Ya. Melehke sapi niatnya pahalanya untuk yang sudah mati. Orang sudah mati sudah putus. Ya, tidak bisa tambah pahala lagi. Apalagi Quran sudah mengatakan jelas, man amila solehan falin nafsi. Siapa beramal soleh untuk dirinya sendiri. Tidak bisa amal saya untuk bapak saya, amal saya untuk ibu saya, amal saya untuk saudara saya. Tidak bisa. Saya beramal baik, ya kebaikan untuk diri sendiri. Wa man asa'a fa 'alaiha. Kalau saya berbuat jelek, ya dosanya dipikul sendiri. Ya, tidak ada dosa saling bisa memikul, dosa waris, dosa enggak ada. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang tidak bisa memikul dosanya orang lain. Demikian pula seorang beramal baik tidak bisa dibagi-bagikan pahalanya pada orang lain. Nah, menurut firman Allah, man amila sholihan falin nafsihi. Siapa berbuat baik untuk dirinya sendiri. Surat At-Taghabun ayat 14-15. Coba dibaca. Surat At-Taghabun nomor surat 64
ayat 14 dan 15. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Ya, itu peringatan kepada manusia. Di antara istri-istrimu, anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Ada notnya itu, coba dibaca. Maksudnya kadang-kadang istri atau anak-anak dapat menjerumuskan suami atau ayahnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan agama. Ya kan? Jadi bagi memusuh. Kalau orang beriman itu kadang-kala anaknya, istrinya bisa menjadi musuh di dalam dirinya akan mengamalkan keimanan. Kadang-kala bisa menjadi musuh. Tidak setuju kalau misalnya ini masalah korban tadi, suaminya mau korban, kadang-kala istrinya jadi penghalang, anaknya jadi penghalang. Ya, Pak, mau dasar korban, sapi itu mahal, masa 8 juta cuma dibelah dagingnya dibagi-bagikan. Anakmu belum punya laptop, anakmu belum punya ini, saya butuh ini, butuh itu. Wong kita dekat masjid, gak usah menyembelih korban, nanti kan diteri daging. Itu menjadi penghalang. La tulhinkum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, dalam surat Al-Munafikun ayat 9 ya. Jangan sampai hartamu dan anak-anakmu menjadikan kamu lupa mengingat Allah. Jadi dah teringat ini korban itu perintah Allah, dilupakan oleh istrinya, dilupakan oleh anak, jadi lupa. Siapa yang menjadikan hartanya dan anaknya, apalagi istrinya juga lupa dia mengingat Allah, itu orang yang merugi. Merugi. Untuk mengamalkan kebenaran kadang-kadang memusuhi istrinya. Tahu kalau itu amalan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama, mengandung kemusyrikan, diundang tetangganya. Ya dah, Pak, ini tuh undangan tingkepan. Tahu tingkepan enggak? Apa? Nah, mitoni, ngapati ya, mitoni. Tentang agama enggak ada mitoni itu. Ya, terus kayak ketakir pontang pitu, gangsir pitu. Ya, terus yang ngambil tadi didusi nganggo sumur pitu. Adusnya serba pitu. Nah, katanya gitu tuh para selamat. Nah, itu syirik. Ya, bapaknya udah tahu wis ora dipitoni. Lah istrinya protes. Ya, ora umum. Aku ngerti di bojo kowe iki mah wong ra umum. Nah, mesti dah. Jadi malah jadi musuh itu. Ya, maka hati-hati. Hati-hati pada dia. Karena itu kalau kamu mengikuti dia, wanita itu kata Nabi seperti tulang rusuk yang bengkok. Kalau dibiarkan nurut karepe dhewe no bengkok. Ra gelem daran jejeg tuh enggak mau, pilih sing bengkok. Maka Nabi nasihati para istri, istausu binisaikum khairon. Nasihati istrimu dengan cara yang baik. Kalau memang begitu, oh berarti istri saya itu belum paham, belum ngerti. Sudah kita nasihati. Itulah sabar. Kalau kamu memaafkan, nasihati itu lebih baik. Karena menghadapi orang tidak mengerti apalagi. Nah, pemimpin rumah tangga itu suami. Ya, diterangkan kalau belum mau dijelas-jelaskan gunanya apa, manfaatnya apa. Kita itu orang Islam, jalan menuju keselamatan itu tidak seperti itu. Kita menjalankan Islam yang betul, dah itu pasti selamat. Sedang cara Islam yang seperti itu tidak ada. Ya, tetangganya sudah tidak apa-apa. Kadang-kala
istrinya yang ngojok-ojoi tadi, memusuhi, melawan. Kadang-kadang ya anaknya. Nah, maka hati-hati. Assalamualaikum Ustaz. Jadi dalam hal ini supaya kita itu menghadapi anak, menghadapi istri itu kadang-kadang tidak selalu mau diajak ke jalan yang lurus. Apalagi kita sering lihat TV, biasanya debat anak karo bapak, no sing dimenangke apa? Mesti anak. Kalau lihat TV sinetron, mesti akhirnya bapak manut anak. Ya, padahal kalau bapak nurut anak, tidak nurut tuntunan yang benar, ya kita terseret kepada perbuatan dosa tadi. Maka hati-hati kita. Nyambung yang tadi Ustaz. Ya. Kalau dalam kasus ada anak yang nakal, ya, kenakalannya ini sudah menjurus pada pelanggaran norma agama, apakah ini termasuk anak yang disebutkan dalam surat At-Taghabun ini Ustaz? Iya. Kalau anak nakal ibunya membiarkan saja, ya berarti kita dosa kita. Kok sampai anak nakal karena apa? Sing salah sapa? Kalau menurut hadis Nabi sing salah wong tuane. Nabi mengatakan kan, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Semua bayi yang lahir itu baik. Fitrah itu artinya kesiapan beragama tauhid. Ini barang gede dadi Yahudi, dadi Nasrani, dadi Majusi, dadi Gali, ya. Itu semua salahnya orang tua. Mengapa orang tua tidak mendidik jadi gali kok jadi gali, gitu? Nah, karena orang tuanya walaupun tidak mendidik tapi menyerahkan untuk dididik orang lain. Nah, itu perhatian. Di rumah tidak pernah saya ajari begitu loh. Nah, tapi kamu gak lihat siapa teman bergaulnya. Ternyata dididik di sana. Nah, orang tuanya membiarkan saja. Nah, begitulah. Maka orang tua tanggung jawab, ikut berbuat andil dalam menjadikan anak yang tadinya baik jadi jelek itu, orang tua tidak bisa lepas tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Palembang Ustaz. Dari mana? Palembang. Palembang mana? Di Palembang dahulukan dia dari Palembang. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Nama saya Suki bin Muplihin, asal dari Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Ya. Saya sudah seminggu di Kabupaten Wonogiri karena ibu saya meninggal dunia. Ya, mentani kemungkinan itu. Iya. Ya, itu arahnya ke situ, Ustaz. Hari Selasa ibu saya meninggal dunia. Apa yang ditanyakan? Nah, selama di situ Ustaz, itu kegiatannya wong di kematian kok di dapurnya seperti dapur umum rame. Kemudian malam harinya ya itu ada tahlilan rame-rame, ya makan-makan segala lah. Pada hari ketiganya itu ada ya masih seperti adat lama seperti itu. Ya. Lah kemudian saya ke musola, itu ditanya oleh Ustadz musola itu, kenapa di rumah Lile itu kok masih ada seperti itu? Lah saya menjawab, saya ini kan tamu. Lah sebetulnya yang punya kewajiban mengingatkan di sini kan mestinya Ustadz bukan saya. Saya seperti itu. Lah itu kan tidak harus Ustadz yang mengingatkan. Betul, saya sebetulnya setelah saya mengikuti ini mendengarkan pengajian MTA ini, saya diundang saja ke tetangga itu sudah nggak mau mulai bulan Juli, Pak. Saya nggak mau diundang, ada tingkepan, ada punggahan, pudunan, selapan dino, berjanji, itu saya sudah tidak mengikuti. Nah di situ saya sampaikan, maka Ustadz itu kemudian, berarti Lile ini nggak setuju dengan itu. Bukan nggak setuju, saya tidak mengikuti. Seperti itu. Nah pertanyaan saya Ustadz, apa saya ini di hadapan Allah termasuk golongan orang pembangkang? Terima kasih. Siapa yang Wassalamualaikum pembangkang? warahmatullahi Siapa? wabarakatuh. Nah, yang kamu tanyakan, yang pembangkang, yang kamu apa? Ya saya termasuk pembangkang apa bukan? Ya. Sudah. Nah kamu kok ya jak tahlilan kok ya ra gelemi sing ngakon sapa?
Siapa yang kamu berhenti tidak ikut tahlilan tuh yang nyuruh siapa? Ya, siapa yang nyuruh? Ustadz, karena saya telah mendengarkan tuntunan-tuntunan yang telah disampaikan oleh MTA ini. MTA ini kena loh. Ya masalahnya dulu Ustadz saya juga gabung dengan Ustadz di sana, malah kalau nggak ikut tahlilan itu dipelirii. Iya. Ada lirik macam itu. Pokoknya saya nggak tanggung. Aku ora ngakon kowe kontra melu lho ya. Mau dimasake enak ngari mangan kok ra gelem. Ya memang gitu ya. Ya gitu. Kamu tahu bahwa sebelum Islam masuk di Wonogiri atau di Indonesia ini, dulu orang-orang itu sudah beragama apa? Hindu. Jadi acara 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari itu ajaran agama Hindu. Itu menurut keterangan Ustadz Abdul Aziz, mantan pendeta Hindu. Saya ditinggali bukunya, nanti bapak-bapak bisa. Ya beliau datang kemarin, kapan tuh 2 hari atau 3 hari yang lalu datang ke sini, meninggalkan buku, diambilkan. Nih 3 hari, 7 hari ini ambilkan dari dasarnya kitab suci Weda halaman berapa, nomor berapa gitu. Kalau kita ya Quran surat ini ayat sekian dasarnya. Nyata koyong ini kalau dicari nggon Quran hadis tidak bakal ketemu, ketemunya nggon kitab Weda. Gitu ya. Nah, maka saudara kalau ingin memiliki buku itu boleh membayar. Loh, iya. Apalagi saudara yang suka dakwah, ya, nanti beli buku itu, beliau nanti kalau memang warga NTA membutuhkan, dia akan mengedrop ke sini berapa yang dibutuhkan. Jadi kalau saudara nanti kalau menerangkan mengapa tidak mau mengerjakan ini, oh dasarnya ini loh, kitab suci Weda halaman sekian, nomor sekian, itu di situ ada komplit dalilnya. Ternyata diambilkan dari kitab suci Weda. Hanya kalau zaman dahulu tidak dibacakan la ilaha illallah, tidak begitu. Dibacakan mantra-mantra menurut keyakinan agama Hindu lah. Jadi Islam ganti doanya apa bacaannya, acaranya tetap sama, bacaannya aja yang diganti. Fatihah 7 kali, Qul Allah 7 kali, Nas 7 kali, itu gantinya la ilaha illallah itu. Itulah. Jadi nanti 7 hari 40 hari itu dari Hindu, bacaannya dari Islam. Jadi yang baik dicampur yang jelek. Talbisul haqqo bil batil. Ya, nah gitulah. Jadi kalau ditanyakan dari ajaran Islam, tidak ada tuntunan Islam seperti itu. Itu ajaran agama yang lain, agama Hindu tadi. Ya, kita saling menghormati, enggak masalah itu. Biar mereka melawan begitu, jangan dipaksa. Kemudian masalah mau menyembelih sapi ditutupi mari putih seperti orang mati mau dikafani itu. Nah, ditusi sik ora? Ya. Ditusi terus disalatkan, dikafani, dikubur gitu. Nah, itu aturan itu dalam Islam juga tidak ada. Hanya kalau dalam Islam kalau mau menyembelih binatang korban supaya ditajamkan pesonya. Menyembelih nanti di urat-urat leher ini dihubung-hubung gitu supaya kanan kiri leher sampai di samping gurungnya putus supaya binatang yang disembelih lekas mati, tidak rasakan sakit. Itu dalam Islam aturan, begitulah indahnya Islam itu. Menyembelih pun supaya dengan pisau yang tajam. Baik, saya rasa saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah saudaraku semua muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tanya jawab bersama Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino. Tentang macam sujud yaitu, sujud syukur, sujud syahwi dan sujud tilawah. Semoga menambah hasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.